Shalom, Halo. adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama lagi dalam ibadah sekolah minggu persekutuan remaja untuk hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Sehat ke tidak? Sehat. Dan dalam keadaan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, dengan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Dengan semangat. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita berdoa. Tuhan, kami menyebut nama Yesus untuk mengawali ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar ibadah ini berkenan dan memberikan manfaat kepada kami. Kami alaskan ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita punya tema tentang kehadiran Tuhan Yesus yang akan berbicara tentang kisah Tuhan mengusir setan. Nah, di dalam Tuhan kita menang. Ada amin? Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita menyanyi satu lagu lagi, tapi kita sambil memberikan persembahan. Adik-adik menyiapkan persembahan. Sambil itu kita menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang sudah tepuk tangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Terima kasih memberikan persembahan. Kita akan segera mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan, merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Firman-Mu begitu luar biasa, kami tidak mengerti. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat memahami firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik,
remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Adik-adik sudah dapat? Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Judulnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kita baca bersama-sama, kakak yang akan memandunya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Adik-adik semuanya, Alkitab berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Adik-adik, bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus pada masa awal-awal ia melakukan pelayanan. Pada masa-masa awal itu, Tuhan Yesus melakukan apa, adik-adik? Yang dia lakukan pada masa ini adalah pada masa awalnya adalah mengajar. Jadi dikatakan seperti pada ayat 31, Tuhan Yesus mengajar di mana di Kapernaum pada hari-hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk memberitakan tentang Injil, yang nanti kemudian lebih jelasnya adalah memberitakan tentang kedatangannya sendiri, kedatangannya untuk menjadi penebus dunia ini, penebus orang-orang yang berdosa. Adik-adik, tetapi yang perlu kita tahu di sini bahwa Tuhan Yesus tidak mengajar begitu saja. Dikatakan apa? Ia berkata, perkataannya penuh kuasa. Penuh kuasa ya adik-adik ya. Kalau kakak baca terjemahan lain itu menyatakan penuh kuasa ini seperti seorang raja yang memerintah. Kalau raja memerintah itu kan, kalau raja kasih perintah itu kan didengar ya, dilakukan. Nah, Tuhan Yesus itu seperti itu, mengajarnya penuh kuasa. Lalu juga Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang mengatakan kebenaran, yang karena dia tahu tentang kebenaran, bukan orang yang mengutip-ngutip pendapat orang. Jadi cuma dengar langsung dia ulang cerita itu ke orang lain, tidak. Tapi Tuhan Yesus sebagai sumber aslinya itu menggambarkan apa yang disebut dengan perkataannya penuh kuasa. Nah, ini dibuktikan ya adik-adik ya, penuh kuasa ini dibuktikan. Buktinya apa? Tiba-tiba di tempat itu ada orang yang kerasukan setan. Luar biasa ya, padahal di rumah ibadat. Jadi, apakah
eh, iblis bisa berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh orang, bisa saja ya adik-adik ya. Sedangkan kita beribadah saja kadang pikiran kita kemana-mana. Nah, iblis bisa memanfaatkan itu. Tapi yang dahsyatnya di cerita ini adalah ada orang kerasukan setan. Apakah begitu saja? Kalau orang kerasukan setan tuh rata-rata orang lari. Kalau zaman sekarang pegang HP, rekam, langsung upload. Tapi apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Iblis dia masuk di setan dia masuk di orang itu, tapi dia tiba-tiba takut. Dia takut karena apa? Dia lihat, iya ada Tuhan Yesus. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Macam dia mau bilang, aduh, ini mau bikin apa lagi di sini nih? Terus ganggu orang kah? Gitu. Engkau mau membinasakan kami? Langsung si setan-setan ini mengatakan mereka mengaku ya, dia atau mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah yang kudus dari Allah. Tuhan Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Karena dia kudus, berarti tidak bisa yang kotor-kotor seperti setan, najis-najis itu ada di situ. Makanya Tuhan membuktikan apa yang disebut di Alkitab dengan perkataan yang penuh kuasa. Tuhan berkata begini, diam, keluarlah daripadanya. Setan keluar ke tidak? Setan dia keluar. Dia banting orang itu, tapi tidak menyakitinya. Adik-adik, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa ya. Kuasanya besar. Di Alkitab diceritakan menyembuhkan, mengusir setan, membuat orang yang lumpuh itu berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang bungkuk bisa berjalan seperti biasa, orang yang sakit pendarahan lama sembuh. Tuhan bisa mengusir setan, punya kuasa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan bisa tahu. Pernah kakak cerita juga tentang isi pikiran hatinya orang-orang Farisi. Tuhan tahu semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita juga tidak takut terhadap kuasa kegelapan. Pada akhir-akhir ini, dari zaman dulu sampai pada masa sekarang, masih banyak orang terikat pada kuasa kegelapan, yaitu kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, iblis, setan. Mereka percaya, dan bahkan kadang-kadang mereka lebih takut kepada itu. Di satu kota itu kakak pernah mendengar ada perempuan yang dibilang perempuan suanggi. Dia bisa menarik laki-laki untuk bunuh diri. Karena beberapa waktu di kota itu kejadiannya banyak laki-laki yang bunuh diri. Lalu orang-orang pada takut. Orang-orang sudah mulai gabung-gabung video, gabung yang film dari film dong, gabung dorong bilang ini nih perempuan setan, ini dia yang begini. Terus mereka syuting rekam ada roh-roh di atas pohon lah semua. Adik-adik, itu namanya menyebarkan ketakutan. Tetapi yang seharusnya kita sebarkan bahwa misalnya ada seperti itu pun, kuasa Tuhan Yesus lebih kuat. Tuhan Yesus itu punya kuasa itu seperti obat yang manjur. Kalau adik-adik minum sembarang obat, kalau adik-adik sakit, minum sembarang obat, adik-adik malah tambah. Tapi kalau minum obat yang tepat dosisnya dan manjur, yang berkhasiat seperti kuasa Tuhan Yesus itu diumpamakan, adik-adik akan sembuh. Maka percayalah kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya adik-adik, karena kita punya Tuhan itu membuktikan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas hal-hal yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Seperti sakit penyakit, Dia bisa sembuhkan. Tuhan juga bisa mengusir setan-setan yang katanya setan itu kan dia berkuasa dan dia membuat orang tidak bisa bikin apa-apa ya. Artinya kalau roh jahat itu masuk ke orang, orang tidak bisa bertindak sesuai
akal sehat. Si iblis itu berkuasa, tetapi Tuhan Yesus lebih berkuasa lagi. Adik-adik, menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus betul-betul meyakini kuasanya, kita harus meyakini apa yang dikatakan oleh kitab suci, Alkitab dalam cerita ini, bahwa Tuhan mampu untuk mengusir setan. Jadi jangan lebih takut kepada setan daripada kita menghargai Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau ada yang buruk-buruk, kita beritakan namanya. Lagu-lagu tadi juga menyatakan bahwa iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan hadir. Tuhan hadir untuk menjaga kita, melindungi kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus meyakini dan percaya akan itu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Adik-adik, kita sebelum berdoa kita menyanyi. Kakak berharap adik-adik hafal, tahu lagu ini. Ingat akan nama Yesus. Jadi kita diajak untuk mengingat nama Yesus dalam segala hal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan senang. nama itu menghibur. Nama itu menghibur, Mana saja kau pergi, mana saja kau pergi. indahlah namanya, Indahlah namanya, pengharapan dunia. pengharapan dunia. Indahlah namanya, Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami baca, kami dengar, dan kiranya penjelasan yang kami dengar juga, yang walaupun tidak sempurna disampaikan oleh kakak pengasuh, tapi Tuhan kiranya mau memberkati agar itu dapat merema di dalam kehidupan kami adik-adik masing-masing. Tuhan menolong kami agar kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yakin dan sungguh-sungguh bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Seringkali ada hal-hal yang menakutkan kami, terutama kuasa-kuasa kegelapan, tetapi Tuhan tolong agar kami dapat lebih percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mampu mengusir bahkan menghardik kuasa kegelapan, iblis dan setan, karena pada suatu saat mereka juga akan dihukum. Tuhan berkati dan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami, dan jagailah kami yang masih belajar di rumah atau di mana saja. Dan masa-masa wabah sekarang ini kami dapat lebih mendekatkan diri kami dapat lebih percaya kepada Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati persembahan kami. Kau memberkati agar persembahan kami dapat berguna untuk menunjang pelayanan dan mendukung Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Berkati semua orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati kakak pengasuh, berkati negara kami yang baru saja berulang tahun. Tuhan Yesus menolong. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan oleh kakak pengasuh yang lain. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan dalam sikap doa, Bapa terima kasih.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.